Sebutkan dengan ayatnya. Ayo, siapa dulu? Yang belum lah dulu, Talia lah ya. Nah, Talia lah dulu ya. Baik, Talia. Nah, di mana tertulis? Oke, Amai dan Talia maju ke depan. Ya, Amai dan Talia maju dulu. Oke. Selamat ya. Jadi semoga bermanfaat ya. Baik, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada hari Sabat ini adalah hari terakhir ya dalam rangkaian minggu sembahyang kita, kerinduan Tuhan bagi manusia. Ya, kerinduan Tuhan bagi manusia. Dan judul yang terakhir ini adalah kerinduan Tuhan bagi manusia untuk bersama selamanya. Ya, baik, saudara yang dikasih dalam Tuhan, satu kali ini ada gambaran sekolah yang lompat ya, lompat. Satu kali ada guru bertanya. Ini pertanyaan juga sama Pak Pendeta ya. Kalian kalau gede mau jadi apa? Sekarang kita mau tanya dulu ini. Aaron besar nanti mau jadi apa? Jadi dokter. Nah, ini ikut jejak bapaknya ya. Mau jadi dokter. Nah, sekarang yang perempuan, jangan sembunyi ya. Siapa perempuan ya? Kita mau tanya dulu Ellen. Nah, kalau besar nanti mau jadi apa? Pegawai negeri, PNS ya. Pegawai negeri ya. Jadi apa bisa? Pegawai negeri ini banyak. Kedokteran tadi kalau nggak salah. Ya, kedokteran juga. Jadi banyak ini calon-calon dokter ini masa depan ya. Baik. Sekarang itu kalau dari sisi anak-anak, sekarang yang sudah kuliah mungkin sudah menjurus ya. Saya mau tanya dulu ini, Kori, apakah kerinduanmu suatu saat nanti? Ya, mau jadi apa? Cita-cita. Dokter gigi tentunya ya. Oh, ya. Sekarang ganti coba karena sudah terlalu menjurus. Sekarang kita tanya Nuker. Ya, mau kerja di mana cita-citanya? Di pemerintahan. Ya. Jadi kalau nanti kita mau ada urus pemerintahan, ini ada orang pemerintah suatu saat nanti. Ya. Baik, mungkin orang IT kita tanya. Alfredo, mau cita-cita yang mau kerja di mana? Atau sendiri atau kerja di mana? Di luar negeri. Wah, Alfredo ini adalah jurusan IT ya, IT yang berencana untuk kerja di luar negeri. Tidak terasa nanti ini semua orang-orang berhasil nanti semua. Ya, baik, saudara-saudara. Sekarang kalau mulai anak kecil, pemuda, sekarang kita tanya mungkin orang tua, apakah orang tua masih punya cita-cita? Ya, sekarang saya tanya dulu tanya, ya, adakah cita-cita lagi nanti? Amin. Ya, baik. Lihat ya, level cita-cita itu berdasarkan umur juga sudah berbeda ya. Apalagi nanti kita tanyakan orang tua juga beda lagi ya. Baik. Sama halnya pada waktu ini ditanyakan kepada anak-anak ini ya, ini gambar anak-anak yang melompat, ada yang bilang ini semua. Nah, ya. Ada yang bilang saya mau jadi dokter, saya mau jadi arsitek, saya mau jadi perawat. Nah, ini siapa tahu belum ada cita-cita, boleh dilihat ini ya. Ini cita-citanya ya. Nah, karena ada juga tanya apa yang pertama? Aduh, saya bingung sudah berapa. Ya, boleh dilihat. Bahkan ada juga yang mau jadi pendeta. Ya, jadi kurang tahu di sini apa ada anak yang mau jadi pendeta ya. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan. Selain itu, ada juga yang bilang saya mau jadi artis. Ya, terkenal. Siapa yang
tidak kenal dengan ini? Siapa namanya ini? Raffi Ahmad. Ini terkenal sekali ya. Mau di TV, sekarang ini di YouTube juga banyak sekali artis-artis yang terlibat. Dan dia ini bukan hanya terkenal, tapi termasuk juga yang punya banyak harta. Sumbernya dari mana? Saya dapat cari di internet. Inilah kira-kira sumber penghasilan mereka. Ada namanya Rans Musik, ada Power Ranger, ini pegawainya ya. Rans Animation Studio, ada Rans Esport. Sampai ini Raffi Ahmad bikin stadion yang kerjasama dengan pemilik Tesla atau apa ya? Ada satu merek saya lupa namanya, Bapak Rudi Salim. Nah ya, kerjasama bikin apa? Stadion. Nah inilah Rans Cilegon FC dan Rans Big Basketball. Jadi bukan hanya bola kaki, tapi basketball ternyata ada juga. Ada Rans Beauty, bahkan ada mau dibuat Rans Ju. Luar biasa ini bisnisnya apa ini ya? Raffi Ahmad. Ya, bahkan ada juga beach club. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, ada juga yang berpikir enak menjadi seorang Raffi Ahmad. Tapi tahukah saudara, ya, menjadi seorang Raffi Ahmad, jam tidurnya hanya 3 sampai 4 jam per hari. Ya, jam tidurnya 3 sampai 4 jam saja. Memikirkan semua bisnisnya, apa jadwal-jadwal tayangan di TV, harus, apalagi kalau jam-jam puasa ya Lebaran, dia bisa nanti begadang. Ya, ini kira-kira mau jadi Raffi Ahmad, beginilah kehidupannya. Tidur hanya 3 sampai 4 jam per hari. Ya, kurang kata jamnya. Lalu ada yang bilang, cita-cita saya bukan apalagi lah, saya sekarang memiliki istri atau pasangan yang cantik dan kalau boleh terkenal juga. Saudara-saudara, ini dia. Sekarang ini lagi ramai ini ya, lagi ramai. Awalnya mereka ini, pasangan ini sangat sekali terlihat sangat baik, harmonis kelihatannya di awal. Tapi apa yang terjadi? Sekarang ini mereka sedang menghadapi pergumulan dalam rumah tangga mereka. Ada sekarang KDRT lagi dibilang ya. Dan sekarang tangis menangis mereka menghadapi ini. Ya, ini kerinduan mereka tadi. Saya punya pasangan yang baik dan ya sesuai dengan hal. Tapi ternyata apa yang terjadi? Kena masalah dalam rumah tangga. Selain itu ada yang bilang mau jadi apa? Polisi. Wah, ada yang bilang mau jadi presiden. Nah, ini Bapak Jokowi. Kalau kita lihat Bapak Jokowi tersenyum di sini. Tapi ternyata saudara-saudara, Bapak Jokowi juga jam tidurnya cuma berapa? 2 jam sehari. Bayangkan, kenapa? Memikirkan satu Indonesia ini. Ya, tidak enak ternyata jadi presiden. Apalagi masalahnya, ini yang muncul, lihat. Kata-kata netizen, ya, demo di mana-mana beberapa waktu ini. Jokowi mundur, ya, Jokowi pengkhianat rakyat, pulangkan Jokowi ke Solo, ya. Kita kalau boleh dikatakan kalau tidak terbiasa dengan ini kena mental, bilang ya, kena mental. Kalau saudara dikasih dalam Tuhan, ternyata jadi apapun kita di dunia ini selama masih di dunia, sesungguhnya tidak ada yang enak. Lalu pertanyaannya, kalau begitu apakah saya perlu bercita-cita? Perlu. Saya bilang perlu. Anak-anak jangan sampai kalau dengan korban nanti ada katanya nggak enak juga kok. Tapi perlu bercita-cita. Ya, perlu bercita-cita. Nah, di Alkitab mungkin juga ada pertanyaan bagi kita. Ya, apakah Tuhan punya cita-cita? Kenapa ini menjadi pertanyaan bagi kita? Karena Tuhan memiliki tahta di tahta. Kalau tadi jabatan seperti presiden ini ya, ada orang yang cari-cari jabatan, tapi Tuhan punya tahta kedudukan yang paling tinggi. Karena Tuhan memiliki kekayaan di atas kekayaan. Ya, kalau mau cari harta ya. Karena Tuhan memiliki kedudukan yang paling tinggi. Karena Tuhan memiliki segalanya. Apa Tuhan punya cita-cita? Kira-kira ada nggak cita-cita Tuhan? Ada. Apa kira-kira?
Ya, mari kita lihat. Ada cita-cita Tuhan. Apa itu cita-cita Tuhan? Kerinduan Tuhan. Ya, seperti ayat inti kita tadi. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Dia rindu kumpulkan kita kembali yang sekarang ini berserak, ya. Dia rindu kumpulkan kita, umat-umat yang percaya, umat-umat Tuhan, ya. Ia rindu juga apa? Untuk membebaskan manusia itu dari semua penderitaan dan kesengsaraan mereka. Kalau tadi kita perhatikan itu Bapak Jokowi, menjadi Bapak Jokowi tidak enak. Tidurnya aja 2 jam per hari, belum lagi dengar-dengar demo dan segala macam, tidak enak. Ya, tapi Tuhan bilang, aku rindu juga membebaskan manusia. Kita semua ini bebas dari penderitaan. Apakah kita benar-benar menderita sekarang? Ya, mungkin kita rasa aman-aman saja kok, tidak ada penderitaan. Ya, tapi mari kita lihat, ada ternyata kengerian, penderitaan yang dilihat oleh Yesus. Ya, penderitaan yang dilihat oleh Yesus, dikatakan Yesus memandang kepada generasi terakhir manusia dan melihat dunia ini terlibat dalam penipuan. Apa itu? Dosa besar dunia Kristenan, ya. Kalau yang sebelumnya orang Yahudi itu menolak Kristus. Tetapi kalau kita sekarang di kekristenan, penolakannya terhadap hukum Tuhan. Tidak ada yang mau mendengarkan perintah-perintah Tuhan. Ya, lalu apa lagi? Ajaran Tuhan yang seharusnya ditinggikan, direndahkan, dihinakan, bahkan ditiadakan. Ya, gak dianggap ada. Nah, ini sedih ini saudara-saudara. Kenapa? Fungsi daripada firman ini adalah untuk menyelamatkan, tapi manusia merencanakan untuk ditiadakan. Tidak perlu lagi direndahkan, ya. Tapi kesedihan yang paling dirasakan oleh Tuhan adalah manusia akan terpisah selamanya dari Sang Pencipta. Ya, Sang Pencipta. Inilah kesedihan Tuhan, terpisah. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa terpisah ini sangat membuat hati Yesus terpukul? Kenapa kira-kira? Karena Ia sayang kepada umatnya, Ia sayang kepada kita semua. Ya, tidak mau terpisah dari kita. Ya, masih ingat ini ya? Siapa kira-kira ini? Gubernur Jawa Barat ini. Saya tiba-tiba lupa namanya. Ridwan Kamil, ya. Bapak Ridwan Kamil ini pada waktu didengarnya anaknya hilang di sungai apa namanya? Sungai Are, ya, Sungai Are. Sedih sekali hati seorang orang tua. Ya, sudah digunakan upaya segala macam agar dia dapat menemukan anaknya. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Dia datang ke sana, dia cari polisi. Ya, bagaimana? Tolonglah, anakku di mana? Aku sudah kecarian dari kemarin ini, tidak dapat. Ya, sudah beberapa waktu lamanya menangislah ini orang tua. Kenapa? Terpisah dari anaknya. Ya, sedih sekali saudara-saudara. Dia tidak bayangkan anakku mungkin hanyut nanti, atau sudah tersangkut di mana atau bagaimana, ini sudah khawatir. Ya, kalau kurang lebih saya dengar waktu itu 1 bulan ini, atau ya kurang lebih 1 bulan pencarian itu untuk mendapatkan, pada akhirnya ditemukan kalau anaknya sudah meninggal. Terpukul sekali rasanya terpisah dengan orang yang kita kasihi. Saya kurang tahu apa di antara kita juga sudah mengalami hal ini. Terpukul rasanya terpisah dengan orang yang kita kasihi. Orang yang selama ini dekat dengan kita, lalu terpisah dengan kita. Mungkin ya untuk sementara waktu beristirahat, ya. Tapi terpukul rasanya. Tidak enak, tidak suka. Tuhan juga sama. Dia tidak ingin terpisah dari kita. Ya, tidak ingin terpisah dari kita. Oleh karena itu apa yang dilakukan supaya tidak terpisah dari kita? Karena begitu besar kasih Allah, ya, Ia bahkan berkorban supaya apa? Dikatakan dalam pelajaran kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak terpisah dari aku,
karena aku sayang kepada kamu, anak-anakku. Ya, sudah, inilah yang Tuhan harapkan kepada kita. Itulah sebabnya dikatakan, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, tapi kamu tidak mau. Lebih sedih memang kalau ini seperti orang tua ya. Kalau dinasihati ini anak-anak, lalu anak-anak lari kabur, lalu lebih memilih tidak dengarkan kata orang tua. Banyak orang tua yang menangis. Ya, sudah kubesarkan kamu sampai sekarang, tapi kamu nggak mau dengarkan saya sebagai orang tua. Ini kesedihan yang paling mendalam sebagai orang tua. Apalagi kalau anak itu hilang dari jalan Tuhan, kebenaran itu. Ya, sangat sedih hati orang tua ini. Yesus juga rasakan hal yang sama ketika kita tidak mau dengarkan apa yang Tuhan katakan. Sedih hatinya ya. Dan apa yang terjadi ketika tidak dengarkan kata Tuhan? Penderitaan. Kalau boleh kita lihat sekarang ini lagi ramai ya. Yang terakhir tadi itu perselingkuhan. Sampai ada katanya memar sebelah mata sebelah sini ya. Saya tadi sudah tidak ingat namanya, tapi lupa juga. Lesbia ya, artis lesbian. Perselingkuhan akan terjadi KDRT. Perceraian sebentar lagi mungkin akan mengarah ke sana. Ada juga pemerkosaan, pertengkaran tetangga, unjuk rasa, mogok buruh, penipuan, pembunuhan, bencana alam, perampokan. Ini semua Tuhan lihat membuat Tuhan sangat sedih melihat keadaan kita. Ya, sangat sedih. Siapa yang bisa mengatasi ini semua? Siapa yang bisa selamatkan ini dari sini semua? Kata Yesus, hanya aku yang bisa selamatkan kamu dari kebinasaan ini. Ya, hanya Yesus. Lalu apa yang Tuhan mau buat untuk kita? Ya, apa yang Tuhan mau buat? Dia katakan dalam Wahyu 21, ya, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan dan ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Semua itu Tuhan mau lalukan dari kita. Ini yang Tuhan mau buat. Apalagi? Boleh baca lagi ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebut tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Tuhan mau hilangkan itu semua, saudara-saudara ya. Lalu apa? Apalagi yang Tuhan membuat sama kita? Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Bahkan apalagi saudara-saudara, kalau ada tadi lahir dia ya, ataupun dalam waktu semasa hidupnya ada kecelakaan yang membuat bahkan muta dan segala macamnya. Kata Tuhan, ya, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelitkan, telinga orang tuli akan dibukakan, diubahkan semua, ya, diubahkan semua dalam keadaan yang normal. Ingat, Allah akan memulihkan semuanya. Lalu pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita berbuat? Apa yang harus kita berbuat? Dikatakan tadi, kita dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Lalu sekarang untuk merespon itu semua, tidak bisa terlihat usaha kita sendiri. Tapi apa? Melalui iman kepada Tuhan. Tentunya seperti pelajaran yang lalu, iman itu harus menghasilkan penurutan akan firman Tuhan. Lalu apa lagi yang harus kita buat? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jawab Yesus, tetapi jikalau engkau ingin masuk dalam hidup, turunilah segala perintah Allah. Ini yang Tuhan mau. Apalagi Tuhan? Ya, bagaimana perintah yang Tuhan mau? Yang pertama adalah kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua, kasihi sesamamu manusia. Dan itu semua tertuang rinciannya di dalam 10 hukum. Ya, 4 hukum pertama itu kasih kepada Allah, 6 hukum terakhir kasih kepada manusia. Jadi kalau mau cari tahu cara mengasihi, lihat kepada 10 perintah Tuhan. Ya, lalu apa lagi kira-kira? Ya, apa lagi kira-kira? Kata Yesus ini dia.
Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, apa itu? Kita harus dilahirkan kembali. Ya, apa itu? Lanjut, pada waktu bertemu dengan Nikodemus dikatakan, bagaimana mungkin terjadi? Kata Yesus, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa itu? Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa makna baptisan? Baptisan adalah menunjukkan kalau kita memang percaya kepada Tuhan. Itu adalah suatu bukti, ya, menunjukkan kepada orang-orang kalau kita terima Tuhan dan keselamatan yang Dia sediakan. Ya, dibaptiskan seperti apa yang Tuhan mau. Alkitab katakan hanya satu jenis baptisan, sedangkan setan katakan pilih saja mana yang kau suka. Tidak penting caranya, yang penting semangatnya. Nah, ini terbalik kursinya. Terbalik kursinya. Tapi Tuhan bilang hanya satu. Lalu supaya menyangkal ini setan punya apa? Tuhan kasihlah contoh supaya kita ikuti sebagai murid-muridnya. Ya, dikatakan dalam Markus 1 ayat 9 sampai 10, pada saat dia keluar dari air, ya, keluar dari air, artinya dia masuk dulu ke dalam air lalu keluar dari air. Dan sebagaimana bahasa aslinya juga, dibaptis berarti diselamkan ataupun dibenamkan. Ya, saudara-saudara dikasih dalam Yesus, kenapa Yesus dibaptis? Pelajaran tersebutkan agar Yesus menggenapkan seluruh kehendak Tuhan. Ya, jadi kalau kita nanti menerima Tuhan melalui baptisan, itu kita menggenapkan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ya, jadi bagi kita inilah yang Yesus berikan. Supaya apa juga? Jangan ada orang yang kasih ajaran-ajaran yang lain memberikan sesuai dengan hati. Tapi inilah yang Tuhan mau, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan, Dia kasih contoh. Lalu apa yang perlu dipersiapkan untuk menerima hal itu? Yang pertama harus belajar dulu, ya, belajar, cari tahu firman Tuhan itu. Makanya dalam beberapa waktu ini ada juga simpatisan yang karena hari ini tidak bisa hadir, ya, berhalangan oleh karena tugas, ya. Belajar dulu firman Tuhan. Ya, jadi kalau nanti ini adik-adik juga perlu belajar firman Tuhan, ya. Lalu yang kedua, percaya kebenaran itu, percaya firman Allah itu. Yang ketiga, bertobat, tinggalkan dosa-dosa lama dan lahir baru. Kenapa? Karena makna baptisan itu juga ada. Apa maknanya itu? Ya, maknanya adalah seperti Yesus masuk ke dalam kubur lalu Dia dibangkitkan, demikian juga baptisan ketika dibenamkan, tandanya dikuburkan, menguburkan kebiasaan yang lama, hal-hal yang tidak benar sesuai dengan firman Tuhan, lalu dibangkitkan untuk lahir baru. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan, ya, kematian, penguburan, bahkan kebangkitan Kristus. Dan Yesus sekarang menjadi hidup baru yang menjadi imam besar kita di surga, ya. Saudara-saudara, inilah yang dimaksudkan oleh Yesus. Dan baptisan yang benar adalah baptisan diselamatkan, ya. Ini yang seharusnya kita lakukan, ya. Kalau ada yang versi yang lain, Alkitab mengajarkan hal ini, ya, bukan gereja Advent tapi Alkitab, ya. Baik, lalu apa lagi kira-kira Tuhan? Kalau saya sudah lakukan itu, ini dia. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, ada saatnya kita untuk menyampaikan kebenaran itu kepada orang. Dalam obrolan kita singgung Yesus, obrolan kita singgung mengenai Tuhan, ya, dan kenalkan kenapa saya menganut agama itu, kepercayaan saya apa. Kenalkan kepada orang lain, kenalkan Yesus kepada dunia. Dan kenapa kita lakukan itu? Karena menyaksikan kebenaran akan mempersiapkan kita untuk kedatangan yang kedua kali. Kenapa? Sebab di sini, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang
akan datang. Apa itu? Ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, satu kumpulan yang meriah. Saya kurang tahu pernah lihat acara yang begitu meriah ya. Tapi di sini adalah satu kumpulan yang meriah, tapi menunjukkan semua memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, memuji nama Tuhan. Inilah kumpulan yang meriah tadi itu melihat kepada Yesus. Ya, dan dikatakan janji Tuhan. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, cita-cita Tuhan, ya tadi kita punya cita-cita ya. Kerinduan Tuhan sebenarnya adalah ini. Tuhan ingin siapkan tempat untuk kita. Ya, Tuhan ingin sediakan tempat yang jauh lebih baik daripada dunia ini. Tuhan ingin itu, rindu sekali Dia, rindu sekali. Ya, dan apa ya saudara-saudara? Inilah tempat yang Tuhan mau sediakan itu. Kalau kita baca dalam Wahyu 21 ayat 18, tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Apa yang Tuhan mau kasih tahu di sini? Kalau kamu terlalu menganggap berharga harta di dunia ini, di sorga nanti kamu injak-injak itu, kamu jalani itu. Ya, karena kenapa? Yang lebih berharga di mataku adalah agar engkau selamat, tidak terpisah dari aku yang menciptakan engkau. Inilah hal yang paling berharga yang seharusnya juga menjadi cita-cita kita sebagai umat Tuhan. Ya, cita-cita kita. Ya, dan kita baca ayat yang terakhir. Dan apabila aku telah pergi ke situ 1, 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, orang-orang muda, ya ingat. Suatu saat ketika kalian sukses, ingat, tempat kita itu bukan di dunia ini. Tempat kita itu adalah di mana Tuhan berada. Ya, ingat, kesukaan kita itu harus dipupuk dari sekarang. Cita-cita kita itu harus dipupuk sekarang. Saya rindu bisa bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan juga rindu itu bersama dengan kita. Dia bersama dengan kita. Ya, sehingga saudara dikasih dalam Tuhan, inilah kerinduan Tuhan. Coba kita lihat ini, bayangan itu ya, bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Ya, baik saudara dikasih dalam Tuhan, inilah kerinduan Tuhan. Dan tema kita sepanjang minggu sembahyang ini, inilah kerinduan Tuhan kepada kita, supaya kita jangan terpisah, dikumpulkan kembali lagi bersama dengan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, saat ini kita menyanyikan satu lagu ya. Lagu ini mengisahkan tentang bagaimana kerinduan Tuhan bersama-sama dengan kita dan kita kepada Tuhan. Ya, lagunya itu terdapat dalam lagu Sion yang diselengkap nomor 411. Aku masuk dalam kamu. Saat ini saya minta kita merenungkan kalimat ini. Ya, kalau kita mau tutup mata lalu ingin menikmati kata-kata ini, nikmatilah sekarang. Ya, anggap kita bersama-sama dengan Tuhan pada saat ini. Ya. Mari kita menyanyikan lagu Aku Masuk Dalam Tangan.
Biarlah kiranya kesukaan di taman itu menjadi bagian kita, menjadi cita-cita kita. Pada saat ini saudara dikasih dalam Tuhan, oleh karena ini adalah sahabat doa dan puasa, maka pada saat ini kita ambil waktu untuk berdoa. Ya, kita ambil waktu untuk berdoa secara pribadi. Ya, ini adalah kesempatan kita di gereja ini bersama-sama dengan umat Tuhan. Nanti kita mungkin ambil waktu untuk bertelur, menyampaikan segenap unek-unek kita, kerinduan kita kepada Tuhan, ya, kerinduan besar kita kepada Tuhan. Dan saat ini selain nanti mungkin kita akan sampaikan kerinduan itu, maka ini ada beberapa topik-topik doa yang boleh kita sisipkan dalam doa sebentar yang kita akan lakukan. Yang pertama adalah kecurahan Roh Kudus kepada jemaat kita dan pertumbuhan iman kita. Kemudian saudara-saudara yang sudah lama tidak ke gereja, tolong doakan. Ya, lalu pergumulan keluarga kita Tasya dan Kristen, kita doakan nanti dalam doa pribadi kita. Lalu simpatisan jemaat yang sedang belajar, doakan juga atau menggumulkan satu nama minimal, ya, satu jiwa untuk dimenangkan bagi Tuhan. Apakah itu keluarga kita, tetangga kita, saudara-saudara kita. Yang selanjutnya sisipkan juga KKR distrik, kemudian adik Wilhana, lalu yang sakit yang lainnya, bahkan kesehatan untuk orang tua kita. Lalu kita mendoakan juga pengurusan surat untuk ke pemerintah dari gereja. Ya, baik pada saat ini saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, sambil nanti musik dimainkan, kita ambil di tempat kita masing-masing, terserah apakah kita mau duduk, apakah kita mau bertelur, ambil waktu, dan anak-anak tenang. Ya, semua kita harus berdoa. Kali ini kita mau datang sama Tuhan, jadi jangan ada yang bingung. Ya, boleh ya? Baik. Kita ambil waktu 5-10 menit sambil musik nyanyikan. Lalu terakhir nanti saya akan tutup dengan doa dan terakhir dengan doa pembukaan. Mari kita ambil waktu untuk berdoa.
Baiklah, kita sama-sama berdiri dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, ya Tuhan, kami tahu betapa besar kerinduan Tuhan kepada kami untuk dapat mengumpulkan kami bersama-sama untuk hidup dengan Tuhan. Tuhan, kami tahu kami punya banyak kekurangan, kami punya banyak kelemahan Tuhan, yang membuat kami selalu jauh dari Tuhan. Tolong bantu kami Tuhan, agar kami dapat menang mengalahkan kejahatan, dan kami bisa menghidupkan Kristus dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, masing-masing kami sudah menyampaikan kerinduan kami kepada Tuhan. Masing-masing kami punya pergumulan kami, punya permasalahan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Maka pada saat ini kami datang kepada Tuhan. Kami tahu tadi bahwa Tuhan akan meringankan penderitaan kami, bahkan melepaskan kami dari hal itu. Kami datang kepada Tuhan. Berikanlah kelegaan kepada kami Tuhan, mengubahkan segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik, sehingga sukacita sorga akan menjadi bagian kami. Beri kerinduan kami juga di masing-masing keluarga. Tuhan akan berkati dan jauh sesuai dengan kehendak Tuhan. Adik-adik kami yang pada saat ini dalam masa pertumbuhan mereka, berkati mereka Tuhan, agar mereka juga dari masa kecil sampai besarnya nanti akan selalu setia kepada Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh kami yang hadir pada saat ini. Berkat Tuhan akan tercurah kami, dan berkat itu akan menuntun kami semakin lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami serahkan doa ini seperti, dan kami akan menyampaikan doa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami dosa kami, seperti kami mengampuni dosa kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau milik kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan beri kami setia selalu, hingga memandang mulia-Mu, tinggal dalam-Mu, percaya penuh. Tuhan beri kami setia selalu. Amin.